tunjangan apa? Tunjangan hari raya bukan kada tahu THR lagi. Pian baju hanyar tuh di hari raya kah? Di bulan lain kah? Di hari raya. Sebelum hari raya itu apa? Bulan suci Ramadan. Bukti ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang nang beriman. Maka bujur-bujur puasa, bujur-bujur umpat tarawih jangan sampai kuler. Adalah yang tarawih mulai pertama sampai saat sampai malam tadi itu kada deprai dan kada debegaya. Tarawih mulai malam pertama sampai malam tadi kada deprai dan kada begaya. Begaya apa maksud tarawih? Kada. Siapa nang tarawih mulai malam pertama sampai malam ini? Adakah? Ada. Berdiri. Ayo, kalau jumlah. Pandai. Kada begaya kala. Kada. Siapa lagi? Adakah lagi? Habis. Oh, berduaannya. Berarti berduaannya dapat hadiah. Dapat hadiah pulanglah yang dijemput deh. Sudah tadi berarti yang ini, yang lain kayaknya pulang. Ambil sudah. Ada juga kah binian? Ya, binian ya, Pak. Nah, jangan sampai kada tarawih, jangan sampai kada puasa. Adakah binian? Ya, potongan. Ya, kami ya. Ya, berdiri. Nah, ambil sini, ambil. Ada pang lagi nih. Kaina pulang. Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan itu kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu banyak kemuliaan. Di antaranya kemuliaan Ramadan itu siapa saja yang hadir di majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menulis setiap langkahnya itu sama lawan ibadah 1 tahun penuh. Nah, jadi pian hari ini setiap langkah mulai rumah pian itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sama lawan pian beribadah selama 1 tahun penuh full tanpa istirahat. Siapa yang paling jauh maka dia akan mendapatkan banyak ibadah. Berapa tahun, berapa langkah inya mulai rumah, maka sebanyak itulah tahun inya beribadah full. Siapa yang paling jauh rumah? Siapa yang paling jauh rumah? Berarti banyak itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menuntut ilmu, yang menghadiri majelis ilmu di dalam bulan suci Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkannya kaina di hari kiamat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu kada kegampangan, kak luar biasa itu kita berkumpul lawan bupati haji himungnya luar biasa ya kan lah. Pian misalnya berkumpul berduduk bertatai lawan bupati himong kada, himong bahagia kada, bahagia. Apalagi kita berkumpul lawan Rasulullah karena di padang mahsyar, yang mana ketika itu galaunya luar biasa manusia ketika itu, ketika di padang mahsyar itu galaunya luar biasa. Apa di dalam surah Abasa wa Tawalla, adakah yang hafal Quran? Siswa
Belum lagi, kayaknya mudahan ada program tahfiz pulang SD misalnya. Ini misalnya aja ya Lola. Nah itu di dalam surah Abasa wa Tawalla itu disebutkan yaum fa idza ja'atis sakhah, apabila nanti ada tiupan sangkakala daripada malaikat. Siapa yang meniup? Israfil, malaikat yang meniup terompet sangkakala yang kaina itu adalah malaikat Israfil. Ada 2 kali tiupan kaina. Malaikat Israfil meniup terompet. Ada 2 kali tiupan. Yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil untuk mematikan seluruh umat manusia. Sisa-sisa umat manusia itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tiupan yang pertama. Kemudian setelah itu kaina ada lagi tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua ya yang disebutkan di dalam surah Abasa di dalam juz 30. Fa idza ja'atis sakhah, apabila datang tiupan yang kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil. Apa seterusnya? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ketika ditiup terompet yang kedua, itu kaina seluruh manusia yang dimatikan tadi, yang ada di dalam kubur dimanapun mereka berada, itu dibangkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Maka pada ketika itulah huru haraknya luar biasa, kacau balaunya luar biasa. Semuanya memikirkan urusannya masing-masing ketika di padang mahsyar. Bahkan ketika itu diriwayatkan di dalam kitab itu, matahari itu hanya jaraknya sejengkal dengan kepala. Wayah ini berapa jarak antara matahari lawan kepala? Nang wayah ini nih, antara matahari dan bumi berapa jaraknya? Adakah guru fisika kah, guru apa? Guru IPA kah? Kan? Oh, kan biasa mau ukur. Nah, itu ulun kada tahu juga, makanya ulun bertakon. Nah, jarak antara yang jauhnya luar biasa ribuan kilo, bahkan ratusan ribu kilo antara matahari lawan bumi, itu aja kayak apa pian panasnya tang hari. Panas benar ya kalau apalagi puasa. Apalagi puasa. Ketika di padang mahsyar itu nanti jarak antara kepala lawan matahari itu hanya sakilan. Oh, kayak apa gelaunya, luar biasa gelaunya. Luar biasa huru haraknya ketika itu. Bahkan ketika itu disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi, pada ketika itu seseorang lari daripada saudaranya. Kada ingat di kawan lagi, kada ingat di dangsanak lagi. Ketika itu memikirkan urusan masing-masing, memikirkan apa yang telah diperbuatnya masing-masing di dalam dunia. Apalagi wa ummihi wa abih, ia kada ingat lagi wan mama dan abahnya ketika itu. Wa sahibatihi wa banih, bini kada ingat lagi lawan lakinya, laki kada ingat lagi lawan bininya, kawitan kada ingat lagi lawan anaknya. Ketika itu memikirkan urusannya masing-masing. Bahkan di dalam kitab itu umat Nabi itu datang kepada nabinya masing-masing. Umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam, memohon syafaat kepada Nabi Adam, memohon bantuan kepada Nabi Adam. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi, aku ingin kayak apakah juga. Nabi Adam kada kawa menolong umatnya, karena Nabi Adam merasa pernah berbuat kesalahan. Namun yang perlu kita ingat bahwasanya kesalahan Nabi itu mengandung hikmah, mengandung kebaikan bagi kita umat Islam. Seandainya Nabi Adam kada berbuat kesalahan ketika itu, kada deh kita nang congkong-congkongan di dalam langgar di dalam musala nih. Nah, itu ada hikmah, ada kebaikannya bagi kita. Namun itu Nabi Adam merasa bersalah dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Datang Nabi Nuh, datang umat Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami luar biasa kacau balaunya ketika itu. Ujar Nabi Nuh apa? Aku pun punya kesalahan. Aku pernah mendoakan anakku agar selamat, padahal dia adalah orang kafir, kada percaya lawan Nabi Nuh. Kan'an, ada di kisahnya di dalam Al-Quran. Datang kepada Nabi Musa kada kau menolong umatnya, namun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, tolong kami wahai Rasulullah, beri syafaat kepada kami wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Analaha. Akulah yang berhak membantu kalian, akulah yang berhak menolong kalian, akulah yang berhak memberi syafaat kepada kalian. Alhamdulillah, kita semua adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal puasa, jangan bulan puasa kada puasa. Nah, ketika umur 7 tahun, ujar Nabi kita, ketika umur seseorang itu 7 tahun, maka bagus dibiasakan untuk puasa dengan mengambil kias, mengambil dalil kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak kalian untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu. Begitu juga kewajiban yang lain kayak puasa. Bila sampai umur 7 tahun maka suruh sembahyang 5 waktu. Suruh puasa semampunya. Ini umur berapa tahun sudah? Nah, 12 lebih berarti sudah. 12 sudah. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan pukullah bila kadahapun sembahyang ketika umur 10 tahun. Maka pembiasaan sembahyang, pembiasaan ibadah yang wajib itu dimulai ketika umur 7 tahun. Kira-kira umur kelas berapa itu 7 tahun? Kelas 2. Nah, berarti mulai kelas 2 itu harus ada pembiasaan sembahyang, pembiasaan puasa. Biar dahulu puasa deuh, puasa setengah hari, puasa betangkop kayak gula hebang, betangkop. Nah, kayak gula hebang betangkop. Jadi mulai sahur 4 besahur. Mulai sahur 4 besahur. Karena tang hari kaum azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Allah malaka sumto sudah. Ibadah itu sambung pulang, jangan makan lagi, mantang-mantang sudah buka, pas tang hari karena kadetahan, ibadah itu makan-makan misalnya keluar, jangan. Kita jaga kehormatan bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu disebutkan, diceritakan ada sebuah cerita. Ndak tahu kan? Nah, hendak binian bang, hendak tahu lah. Hendak tahu aja, hendak tahu banget kan? Ada disebutkan sebuah cerita, ada seorang majusi. Ada seorang majusi nang beisi anaknya orang majusi. Majusi ini salah satu agama selain agama Islam. Orang majusi ini ibadahnya menyembah api. Orang majusi itu menyembah api selain agama Islam. Kita agama Islam kada boleh menyembah api. Nah, jadi orang majusi ini ada beisi anak. Nang anak ini ketika bulan Ramadan itu makan di tengah orang banyak, maksudnya di jalan atau di palatar atau di mana lah. Nang nyata dulu kelihatan orang-orang kaum muslimin yang sedang berpuasa. Orang majusi, abahnya yang beragama majusi ini sare. Wahai anakku, kenapa kamu kada menghormati orang Islam yang sedang berpuasa? Kenapa kada dihormati? Itu orang Islam, ini adalah bulan mulia, bulannya puasa, bulan ini. Jangan memakan sembarangan di tengah orang banyak. Orang majusi. Dipukullah oleh abahnya anaknya itu tadi. Pukul mungkin pukulan mendidik mungkin.
Pukul ghairu mubarrih ujar di dalam kitab itu pukulan mendidik atau kayak apapun pukulannya wallahu alam kada tahu kita. Nah, lawak skalawasan sampai waktunya majusi nang menyariki anaknya nang kada menghormati kehormatan Ramadan, nang kada menghormati orang-orang Islam sedang berpuasa, itu lawas-lawas kalawasan sampailah umur sidin meninggal dunia. Imbah sidin meninggal dunia, di kampung itu ada seorang ulama, ada seorang yang alim, ada seorang yang alim. Ternyata orang alim ini tamimpe bertamuan lawan majusi nang menyariki anaknya nang kada menghormati orang nang puasa, itu tadi. Apa yang dialami oleh majusi ini nang menghormati tadi? Majusi abahnya ini kan menghormati, anaknya nang kada menghormati. Nah, nampak ternyata seorang majusi ini tadi masuk surga. Masuk surga. Lalu ditanya oleh siapa? Oleh orang alim tadi, oleh ustadz, oleh orang alim yang mendapati dalam mimpi tadi. Alasta majusian majusidin. Maka pian majusi dahulu lain beragama Islam, maka pian masuk surga lah. Nah, kan orang yang masuk surga itu orang Islam aja, karena innad dina indallahil Islam, hanya Islamlah agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ujar orang alim ini tadi, maka pian majusi, maka pian masuk surga lah. Kalau orang majusi masuk surga berarti bujur rendinya. Oh, kada ujar orang majusi kada. Ketika aku di dalam sakratul maut, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat kepadaku, ujar orang majusi ini. Dan ini kejadian itu tadi di bawah masa Rasulullah SAW. Artinya sudah diwajibkan syariat puasa. Ketika aku di dalam sakratul maut, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat kepadaku dan membimbingku untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bersahadatlah aku ketika itu, maka aku mati di dalam keadaan agama Islam, husnul khatimah. Itu semua ujar orang majusi sebagai balasan ketika aku menghormati orang-orang yang puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi jangan sekali-kali kena mantang-mantang pian kedatangan tamu, mantang-mantang pian kada puasa karena kada wajib puasa ya Allah, karena kedatangan tamu datang bulan ya Allah. Nah, jangan mantang-mantang itu lalu pian kena di palatar makan mie pian, ngajari kawan Nah, misalnya ulun makan minum jus mangga, jus alpukat, apalagi dan sebagainya, jus sirsak dan sebagainya, makan sumangka, mau ngacari kawan. Jangan sampai kada boleh. Itu ngarannya kada menghormati kehormatan bulan Ramadan. Sedangkan orang majusi aja yang menghormati keutamaan bulan Ramadan itu mendapatkan husnul khatimah, apalagi kita yang melaksanakan kehormatan bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa, dengan melaksanakan qiyamul lail, tarawih, membaca Quran dan sebagainya. 4 tadarus Quran. Tadarus Quran 4 adalah 4 lakian biasanya binian bang adalah tadarus Quran juga. Di Langjar di masjid ada ya, kalau tadarus Quran kan ada 4 jangan kada 4 kaina. Nah, itu banyak membaca Quran di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan inilah bulan diturunkannya Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kita disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini. Ulun ini terserah pembawa acara aja, tidak wajib pembawa acara ampe, ulun ampe. Bila ujar pembawa acara taros, ulun taros. Siapa pembawa acara?
Lanjut. Sambil digetok lah. Nah, jadi alhamdulillah kita saat ini berada di bulan suci Ramadan. Itu diantara keutamaan bulan suci Ramadan. Banyak lagi diantara keutamaan bulan suci Ramadan. Di antara keutamaan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap harinya memerdekakan manusia daripada api neraka, yang mana orang itu wajib masuk neraka, mungkin karena dosanya, mungkin karena maksiatnya, mungkin karena kesalahan dan kehilafannya. Berapa Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya daripada api neraka? Berapa orang? Saikongkah, 2kah, 3kah, 4kah, 5kah? Kada. Di dalam kitab disebutkan alfi atiqin minan nar, sebanyak 1000 ribu. Berapa 1000 ribu tuh? 1 juta. Nah, 1 juta. Sebanyak 1 juta orang setiap hari di dalam bulan Ramadan. Setiap hari di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau memerdekakan hambanya yang wajib masuk neraka itu sebanyak 1 juta orang. Oh, luar biasa. Ini aja luar biasa, padahal tambah lagi. Apabila hari Jumat samalam hari Jumat kelak. Nah, apabila hari Jumat itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerdekakan manusia hambanya yang wajib masuk neraka dengan inya menghormati bulan Ramadan. Maka Allah memerdekakan pada hari Jumat itu di dalam setiap jam alfi atiqin minan nar. Setiap 1 jam. Setiap 1 jam sebanyak apa? 1 juta orang merdeka keluar daripada api neraka. Oh, katanya nyamanan masuk neraka pian. Ada kanang hendak masuk neraka? Ada. Pian api di dunia aja ya kalau lah. Api di dunia aja pian jepai. Kira-kira langsung manyisip nah katangan muntah jepai. Jangankan api tejepai kinapot sepeda motor aja. Oh, sakit benar ya kalau lah. Bisa luyuh, bisa saminggu, bisa 2 minggu warasakan. Ini api neraka, sedangkan api di dunia itu sudah berapa kali besuh. Sudah berapa kali besuh, artinya sudah berapa kali sareng daripada api neraka. Nah, itu luar biasa. Itu pada hari Jumat. Berarti 24 jam di hari Jumat, berarti Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya itu sebanyak 24 juta. Belum habis lagi. Apabila kaina di hari akhir bulan Ramadan di tanggal 30 atau tanggal 29, amunnya 29, amunnya 30 hari. Nah, di hari akhir bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya daripada api neraka sebanyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya daripada api neraka mulai awal sampai hari sebelum terakhir itu. Berapa itu ya? Ayo kita berhitung. Misalnya hari Jumat tahun ini, Jumat di bulan Ramadan berapa kali? 4 atau 5? 4, misalnya 4 aja loh. Misalnya 4 kali Jumat, 24 kali 4. Ayo berapa? Kon 24 kali 4 96. Iyalah 96. 24 kali 4 kalau 96. Imbah itu tambah 25 hari. 25 juta. Berarti berapa? 121. 96 tambah 25. Iyalah. Nah, 121 juta ditambah yang di hari akhir 121 berarti 222 juta Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya di bulan suci Ramadan.
itu paling kada bisa lebih, itu paling kada bisa lebih karena amalan-amalan yang lain. Kan banyak Allahumma a'tik riqabana, ada itu doa di bulan Ramadan. Allahumma a'tikni minan Allahumma adkhilnil jannata wa Allahumma a'tikni minan nar wa adkhilnil jannata ya rabbal alamin, dan sebagainya. Ada amalan di dalam bulan Ramadan. Itu luar biasa keutamaan bulan suci Ramadan. Maka kita pergunakanlah bulan suci Ramadan ini dengan baik. Kita pergunakan bulan suci Ramadan ini dengan baik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini ambihan kira. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam khutbahnya sidin yang panjang tapi ulun ambil sebagiannya. Itu disebutkan kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan 4 perkara. 2 perkara apabila kita amalkan itu Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita. 2 perkaranya lagi apabila kita amalkan, kita memang perlu lawan amalan itu. Kita memang perlu lawan amalan itu. Apa itu amalan? Ada yang tahu? Ada lagi. Adakah yang tahu? Siswa-siswi ada yang tahu? Belum. Ini ulun beritahu. Yang pertama, yang satu dan 2. Karena yang pertama kan 4 perkara yang kita amalkan, kita apabila kita mengamalkan 2 perkara yang pertama, 1 dan 2, itu Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Apa itu amalan? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang 1. Yang kedua, astaghfirullah. Nah, 2 amalan ini kalau kita perbanyak di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah akan ridha kepada kita. Amunnya Allah ridha lawan kita, napanan kita hendak insyaallah takabul. Amin ya rabbal alamin. Kita hendak baju ya Allah, udah hendak baju hanyar, hari raya belum lagi kawan manukar. Amunnya Allah ridha, takabul. Apa amalannya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu amalannya, supaya diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 2-nya lagi, kita memang perlu dengan yang 2 ini. Apa itu? As'alukal jannata, 3, wa a'udzu bika minan nar. Nah, itu yang keempat, a'udzu bika minan nar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga dan kita dijauhkan daripada api neraka. Jadi ada 4 amalan yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk diperbanyak di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, kita disuruh untuk memperbanyak istighfar, astaghfirullah. Kita semua merasa banyak dosa, kita semua merasa banyak kesalahan. Kita tanpa terasa mulut kita menyinggung perasaan kawan, mulut kita menyembeti kawan, mulut kita dan sebagainya. Tanpa terasa tangan kita menyakiti awak kawan. Imbah itu pulang kita lawan kawitan kadetanto, kawitan kita katuju dengan dewian kita. Nah, maka kita perlu untuk beristighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kemudian yang 2-nya itu memang kita perlu untuk masuk surga, perlu untuk jauh daripada api neraka. As'alukal jannata wa a'udzu bika
minan nar itu biasanya dibaca sebelum buka puasa. Adakah yang hafal? Nah, bibilanya hafal, di radio biasanya hari-hari, kadang mungkin kadang hafal. Ayo kita bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu diperbanyak ketika di bulan Ramadan disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu imbah subuh, baik itu imbah zuhur, baik itu di waktu duha, baik itu imbah asar, baik itu imbah maghrib, baik itu imbah tarawih, baik itu di tengah malam, baik itu di siang hari, di kapanpun waktunya disuruh untuk memperbanyak bacaan itu. Adakah yang hafal sudah? Bila ada yang hafal dapat hadiah. Ada. Ustaz ulangi. Ingatkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ada yang hafal? Terakhir. Ada yang hafal? Ayo, siapa yang hafal? Bibinian. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Terakhir ini lebih banyak kayak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan itu lebih banyak daripada di awal dan hari-hari berikutnya. Jadi terakhir itu Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan hambanya di terakhir. Nah, hadiah yang terakhir ini tak banyak pada yang tadi. Ayo, siapa yang hafal? Adakah yang hafal? Ayo, jangan supan-supan. Jangan supan-supan, angkat tangan. Ayo. Amunnya kadete Ustaz aja dianya. Ayo. Ustaz hitung. 1. Ayo, berdiri. Apa? Nah, jangan kadehbal. Ayo. Atau sekali lagi kau, satu lagi. Nah, sekali lagi bilanya kadete ya sudah berilah anda sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Jemaah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Adakah? Ada dah? Ada mungkin. Biasanya di pondok itu apabila sudah ditalkin kayak itu, maka ada pasti sudah menghafal. Supan kira-kira. Supan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan rezeki kita yang halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala urusan kita.
urusan guru-guru kita, mudah-mudahan urusan kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa mama abah kita, dosa guru-guru kita, dosa nini datuk kita, dosa keluarga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita berada di dalam bulan yang suci, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan permintaan kita. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan keampunan. Wa ala hadhihi niyat wa kulli ma nawa bi aslafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'idhu alaina sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam ala ma yuhibbu Rabbuna wa yarda dzul jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzubillah min hali ahli nar. Nas'aluka Allahumma hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma astur ayubana wa ayuba muallimina anna wa la tadhhab bi barakati ulumihim anna. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz yang telah banyak memberikan kita siraman rohani. Mudah-mudahan kita anak bapak bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustaz yang sudah kiranya pada hari ini meluangkan waktu untuk hadir memenuhi hajat kami mengisi kegiatan Ramadan pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara minta roda minta halal, seandainya ada kata-kata atau perbuatan yang tidak pada tempatnya, ulun minta maaf, minta roda minta halal. Selanjutnya anak bapak kita nanti berfoto di situ semuanya. Nah, kita akan membuat ucapan selamat Idul Fitri. Jadi kita bersusun dengan Ustaz juga. Saja yang kemana-mana lah. Di sini ambilkan bangku sebanyak berapa nih? 8 buah bangku. Nah, kita di muka perpusnya berfoto. Demikian tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila taufik wa hidayah wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keluarga SDN Tabi Kanan mengucapkan mohon selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.